Selamat pagi bagi kita. Perkenalkan, nama saya Felivina Sitinjak, NPM 190100083. Di sini saya akan membahas mengenai menulis di kelas tinggi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian menulis. Menulis adalah suatu kemampuan seseorang dalam melukiskan lambang-lambang grafik untuk menyampaikan ide atau gagasan yang berbentuk tulisan yang dapat dimengerti oleh orang lain. B, yaitu tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan menulis di kelas tinggi. Tujuan menulis di kelas tinggi yaitu menjadikan pembaca ikut berpikir dan bernalar, membuat pembaca tahu tentang hal yang diberitahukan, menjadikan pembaca beropini, menjadikan pembaca terpersuasif oleh isi karangan, dan membuat pembaca senang dan menghayati nilai-nilai yang dikemukakan seperti nilai kebenaran, nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, dan nilai estetika. Fungsi dari menulis itu yaitu pertama, berfungsi untuk memberitahukan informasi, kedua, untuk mengembangkan kemampuan menulis dalam berbentuk yang lebih beragam seperti puisi, prosa, dan lain-lain. Ketiga, yaitu sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Keempat, mengutarakan perasaan dan emosi dalam berbentuk tulisan. Kelima, yaitu untuk berpikir dan menuangkan ide dan gagasan dalam suatu tulisan. C, yaitu jenis-jenis menulis. Adapun jenis-jenis menulis yaitu pertama, deskripsi. Deskripsi yaitu tulisan yang berisikan gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan hal tersebut. Contohnya yaitu Ani memiliki buku, di mana buku ini berwarna merah muda dan memiliki ketebalan 20 cm. B2 yaitu narasi. Narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses kejadian yang dimana tujuannya adalah memberikan gambaran sejelas-jelasnya pada pembaca mengenai fase atau langkah-langkah urutan atau rangkaian yang terjadinya suatu hal, yaitu narasi yang dapat menceritakan mengenai perjalanan kita, mengenai liburan, dan sebagainya. C3 yaitu argumentasi. Argumentasi adalah gambaran wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Hal ini dimaksudkan agar pembaca percaya dan menerima apa yang dipaparkan oleh penulis, karena tujuan dari tulisan ini yaitu meyakinkan pendapat atau pemikiran pembaca. 4, yaitu eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang memperluas atau menambah pengetahuan dan pemandangan pembaca. Contohnya yaitu eksposisi dalam membuat nasi goreng. 5, persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya. Tulisan ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca berbuat sesuatu. D, yaitu pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung yaitu metode pengajaran langsung yang dimana dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari sedemikian langkah demi langkah. 2, yaitu metode komunikatif. Metode komunikatif yaitu desain yang bermuatkan dengan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa, di mana pada setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran disignifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Sebagai contoh yaitu metode komunikasi yang dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Ketiga yaitu metode integratif.
Yaitu metode integratif, yaitu berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Integratif terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama di integratif di bidang studi dan antara bidang studi. Integratif bidang studi artinya beberapa aspek dalam suatu bidang diintegrasikan. Contohnya yaitu menulis diintegrasikan dalam berbicara dan membaca, yaitu metode tematik. Metode tematik adalah metode yang dimana semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. 5. Metode konstekstual, yaitu metode yang dimana pembelajarannya dengan menggunakan metode ini mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepnya pembelajaran ini akan membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran, yang dimana di sini siswa akan termotivasi untuk mengembangkan pengetahuan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pendekatan pembelajaran menulis. Pendekatan pembelajaran menulis terdiri atas 3, yaitu pendekatan frekuensi, yang dimana dalam pendekatan ini menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang sekalipun tidak dikoreksi atau akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Kedua, pendekatan koreksi, yaitu dimana seseorang menjadi penulis karena dia menerima banyak koreksi atau masukan yang diperoleh oleh tulisannya. Ketiga, yaitu pendekatan formal, di mana dalam pendekatan ini menggunakan keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan berbahasa, pengalinean, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan itu dikuasai dengan baik. F, yaitu kita membahas mengenai strategi pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran yaitu pertama strategi gagasan, yang dimana strategi gagasan dilakukan melalui pancingan gambar atau bercerita. Kedua, strategi tanya jawab. Seperti yang kita ketahui, strategi ini digunakan untuk mengarahkan siswa mengungkapkan gagasannya berdasarkan panduan atau pernyataan. Ketiga, strategi curah pendapat dilakukan untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk mengingat kembali pengalaman berbahasanya yang berkaitan dengan tema menulis. Keempat, yaitu strategi bercerita, diterapkan untuk mengembangkan gagasan yang akan ditulis siswa. Strategi ini bercerita tentang bagaimana siswa sebagai alat menceritakan dalam kehidupan sehari-harinya secara lisan. 5. Strategi amati gambar, dilakukannya sebagai pemancing siswa menggunakan gagasan dalam bentuk kalimat. Tahap-tahap menulis dalam pembelajaran di kelas tinggi yaitu pertama yaitu ada tahap pra-menulis, yang dimana itu yaitu pertama telah mampu memfokuskan pada suatu topik dengan berbagai pandangan. Kedua, mampu berpikir pada hal-hal abstrak. Ketiga, yaitu mampu bertanya pada diri sendiri. Kedua, yaitu tahap menulis, yaitu pertama menentukan masalah, ide, gagasan, serta sudut pandang. Kedua, mampu mempertimbangkan khayalan pembacanya. Ketiga, mampu mengawali penceritaan dari berbagai bagian tulisan. Keempat, mampu menunjukkan rasa empati. Kelima, mampu mempertimbangkan bagian-bagian untuk tulisan yang baik. Ketiga, C, yaitu tahap kajian ulang tulisan. Sekian dari saya, terima kasih.